Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar Al-Quran secara pelan-pelan, juga mempelajari ilmu tajwid dasar. Nah, sekarang kita belajar di surah Al-Humazah. Baiklah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, di ayat yang pertama ini, yang pertama sekali ada tanwin ya, baris dua bertemu dengan huruf lam. Hukumnya idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan bunyi nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf lam tanpa disertai dengan berdengung ya. Jadi dimasukkan bunyi tanwinnya ke dalam lam sehingga tanwinnya tidak lagi dibaca dan tidak berdengung. Begitu juga pada kata humazatil ya, til sama idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu ada dua, yaitu lam dan ra. Maka ketika nun yang sukun ataupun tanwin bertemu huruf lam ataupun huruf ra, maka dibaca idgham tanpa didengungkan. Kita ulang. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, di ayat yang kedua di sini ya ada nun kecil, pasti ada yang bertanya-tanya sebenarnya ini nun apa? Nah, nun kecil ini adalah fungsinya dia ketika diwasalkan, ketika disambungkan bacaan. Karena tanwin apabila dia diwasalkan, disambungkan bacaannya dengan huruf alif dan lam ya, maka dibaca nun seperti ini. Lumazatinilladzi. Jadi tanwin itu pada dasarnya dia nun yang sukun. Maka ketika dia bertemu dengan huruf yang sukun ataupun huruf yang bertasydid, nunnya dihidupkan kembali ya. Kemudian pada kata zi ini mad asli, yaitu harakat kasrah bertemu dengan ya yang sukun. Ma juga mad asli harakat fathah bertemu dengan alif ya, sama dibaca panjang dua harakat. Kemudian tanwin baris dua bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah. Jadi idgham disertai dengan dengung ya. Dimasukkan bunyi tanwin ke dalam waw, kemudian didengungkan. Kita ulang di sini. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, di ayat yang ketiga ini ada nun yang bertasydid. Diingat setiap nun ataupun mim yang bertasydid dibaca gunnah, dibaca dengung ya. Jadi kadar dengungnya itu dua harokat. Kemudian di sini ada huruf H yang harokatnya dhammah terbalik seperti ini. Maka ini disebut dengan mad silah tawilah ya. Mad silah tawilah yaitu ha dhamir ya bertemu dengan hamzah di kalimat yang lain ya. Saya ulangi, ini adalah mad silah tawilah. Tandanya yaitu ada ha dhamir, di belakangnya di sini huruf lamnya ya, huruf di belakangnya huruf hidup bukan harakat sukun. Kemudian setelahnya bertemu dengan hamzah. Jadi ini bukan alif akan tetapi hamzah. Kenapa hamzah? Karena dia berharakat. Karena alif itu tidak berharakat ya.
Sedangkan hal dhamir yang seperti ini adalah mad silah qasirah. Kalau ini mad silah tawilah, kalau ini qasirah. Qasirah artinya pendek, tawilah artinya panjang. Kenapa? Karena hal dhamir di sini tidak bertemu dengan hamzah. Ya, kita ulang. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbazanna fil hutamah. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ba, maka nun sukunnya dibalikkan menjadi mim yang sukun karena hukumnya ini adalah iqlab. Iqlab itu membalikkan bunyi nun menjadi bunyi mim. Kita ulang. Kalla layum. Ini layum disertai dengan dengung ya. Jadi seolah-olah di sini mim yang sukun. Kemudian nun yang bertasydid dibaca gunnah. Nah, ayat selanjutnya, ayat kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Ma dibaca panjang 5 harokat karena mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil itu ketika mad asli bertemu dengan hamzah di kalimat yang lain ya. Ma dia mad dia kalimat sendiri, adra dia adraka ya. Dia ini kalimat yang lain. Jadi ketika mad asli yaitu harakat fathah dan bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Nah, ayat selanjutnya narullahil muqadah. Nah, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian lafaz Allah ya, ada alif yang kecil seperti ini harokatnya, maka dibaca panjang 2 harokat juga mad asli. Mu juga mad asli dibaca panjang 2 harokat. Sedangkan ta yang seperti ini disebut dengan ta marbutah. Ketika dia diharokatkan maka diucapkan ataupun dia bunyinya huruf ta. Kalau dia diwakaf maka menjadi bunyi ha ya, menjadi huruf ha, disebut dengan ta marbutah. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. In dengung ya karena nun yang bertasydid, kemudian mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya ini adalah idgham mimi ya. Jadi mengidghamkan, masukkan bunyi mim ke dalam huruf mim. Fi amadim mumaddadah. Fi dibaca panjang 2 harokat, dim tanwin bertemu dengan mim. Ini idgham bi gunnah. Jadi dimasukkan bunyi tanwin ke dalam mim ya. Kemudian didengungkan 2 harokat. Nah, kita baca dari awal pelan-pelan ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Nah, bagi siapapun yang merasa video ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe.
karena kita akan belajar secara perlahan ya, belajar Al-Quran, belajar tajwid hingga benar-benar mahir menguasai Al-Quran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.